Oke, teman-teman, kembali lagi ya bersama Aik. Di sini saya akan menjelaskan lagi terkait aplikasi DSLR Boot untuk kita sebagai pekerja sebagai photobooth. Ini printer DNP, itu kamera dan itu backdropnya ya. Di sini saya akan mencoba menerangkan terkait settingan daripada software DSLR Boot. Ya. Jadi di bagian setting sini, jika teman-teman ingin men-setting dan masih bingung ya terkait gimana sih settingannya kayak gitu kan. Nah, oke. Di bagian setting general di sini ya, kita bisa men-setting terkait dengan data directory ya. Teman-teman bisa menempatkan hasil foto kalian custom ya, bisa teman-teman taruh di C, D, E, terserah daripada teman-teman ingin men-setting di mana. Dan juga untuk real time export ini bisa kita custom juga ya. Nanti ketika sudah menjepret atau memfoto, software ini akan membagikan apa aja. Jadi bisa kita centang. Kalau saya cuman memilih print dan juga original ya. Untuk GIF dan video ini saya nggak centang karena apa? Karena bisa jadi ya nanti untuk mengirim ke bagian foto ke bagian Google Drive itu membutuhkan data itu yang cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir paket data yang keluarnya banyak, saya uncheck di bagian GIF dan juga bagian video. Jadi untuk menghemat budget di paket data ya teman-teman. Kemudian di bagian general saya kira cuman itu ya. Untuk di bagian kamera tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa mencontoh terkait uncheck dan check list yang saya pilih ya. Di sana ada auto, enable, mirror. Nah, ini teman-teman bisa langsung mencontoh. Lanjut ke bagian display. Untuk di bagian display settingan saya seperti ini. Kayak gini ya teman-teman. Nah, biasanya teman-teman bingung di bagian ini ya. Countdown before photo, durasi of this photo. Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi countdown before photo ini saya setting ke 0 supaya nggak ada ini ya teman-teman, jeda yang lumayan lama. Kemudian countdown before photo ini 3 detik. Jadi ketika sudah masuk ke bagian foto itu ketika sudah menjepret pertama kali jepret. Nah, gitu kan di situ ada jeda waktu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita atur. Ketika sudah menjepret foto yang pertama, berapa sih jeda yang ingin kita setting? Nah, di sini saya ingin men-setting 3 detik. Jadi saya kira ini nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lama. Jadi menurut saya ini pas. Dan ini untuk durasi to display foto. Ini juga saya setting ke angka 3 ya, teman-teman. 3 detik. Jadi ketika foto sudah siap, ketika foto kita itu 4R dan kita cuman butuh di frame itu cuman ada 2 foto, ketika sudah terfoto sebanyak 2, itu kan semuanya sudah terfoto ya teman-teman. Nah, itu jedanya kita atur 3 detik. Saya aturnya 3 detik. Jadi nanti ada loading biru di sini itu cuman 3 detik teman-teman ya. Jadi saya atur juga nggak begitu lama dan juga tidak terlalu cepat. Oke, settingan apa lagi? Jadi ini untuk settingan yang lain teman-teman bisa menjiplaknya juga. Ini ya. Oke, kemudian lanjut langsung ke bagian printing. Nah, ini bagian printing ini paling penting teman-teman. Nah, dulu ya teman-teman, saya punya pengalaman. Jadi ketika filenya itu udah ada. Jadi sebelum saya buka aplikasi ini kan saya sudah memfoto ya.
foto banyak gitu teman-teman. Nah, ternyata settingan saya di bagian print automatically ini masih tercentang teman-teman. Jadi mau nggak mau printernya langsung ngeprint teman-teman. Seberapa banyak yang ada di file itu di print sama dia. Ini bahaya ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya udah ngeprint banyak. Jadi untuk menanggulangi perkara itu teman-teman bisa uncek di bagian print automatically ini, kita uncek ya teman. Kita nggak usah centang, kita uncek saja untuk menanggulangi perkara dia mengeprint secara otomatis. Kan percuma ya nanti teman-teman, akhirnya mubazir kayak gitu ya. Kemudian show print bottom, ini kita checklist. Print to board printer ini nggak usah, ini kita checklist. Ini nggak usah kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang paling penting ini sih, automatically kita uncek. Kemudian kita masuk ke bagian gimana ketika kita ini ya, frame kita itu 2R, frame kita 4R, nah kayak gitu ya. Tetap di bagian setting. Lanjut ke bagian main printer, di bagian configure printer ini teman-teman. Kita klik. Oke. Lanjut ke bagian preference. Lanjut ke bagian advance. Oke ya teman-teman, jadi berhubung kita ini filenya adalah 4R atau kertas yang kita ingin setting adalah 4R, jadi terkait settingan 2-inch cut ini nggak ada bedanya teman-teman ya, kecuali ketika template kita atau pesanan kita itu kertasnya 2R teman-teman ya. Nah, kalau 2R di bagian 2-inch cut ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Ketika di disable, maka dia nggak auto ngecut. Jadi kertasnya ini ketika misalnya teman-teman ya, ini kan 4R. Nah, coba kalian bayangin aja, ini pesanan kita ini 2R. 2R kan, begini separuhnya ini. Nah, ketika settingan 2-inch ini disable, maka dia nggak auto cut teman-teman ya, dia nggak auto motong. Jadi printnya ini dia nggak auto memotong sendiri ya. Jadi ini kalau ini di disable, dia settingan 2R cuman tetap jadi satu kayak gini. Jadi kita bisa motongnya manual pakai gunting atau pakai press itu ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, 2-inch kalau kita mendapat pesanan 2R, ketika teman-teman memilih ke bagian enable seperti ini, nah otomatis kertas yang maunya ini sebelumnya 4R, maka dia akan memotong dengan otomatis dari print DNP ini, dia akan cutting dengan secara otomatis, dibelah menjadi 2. Nah, nanti ada settingan sendiri teman-teman. Jadi ini terkait untuk supaya dia memotong secara otomatis atau kita potong secara manual. Jadi settingannya ada di bagian 2-inch cut enable-nya. 2-inch cut kita ubah ke settingan enable. Nah, berhubung saya ini adalah 4R, saya di sini akan mencetak 4R, maka di 2-inch cut ini nggak akan ngaruh teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin meng-save, tinggal di save ya. Ini kan saya close semua ya. Nanti kalau kalian men-setting, kalian harus meng-save ya. Itu ya teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan lagi ya terkait software DSL Brute ini, bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar ya. Nanti bisa saya jelaskan sedetail mungkin. Kalau ini kan general ya teman-teman. Nanti terkait settingan-settingan DSLR Brute, teman-teman tinggal tanyakan saja di kolom komentar, apapun akan saya jawab. Kalian tinggal komen apa yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan membantu menjawab. Oke. Itu aja teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kalian tulis di kolom komentar.
terkait foto booth apapun. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.